Assalamualaikum teman-teman. Bersama saya lagi di channel saya Agus Setiawan. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang tata cara makan atau pola makan buat penderita asam lambung. Tapi sebelum saya menjelaskan, tolong harap di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video saya yang baru. Biar menjadi semangat buat saya untuk selalu memotivasi melalui video-video yang terbaru yang saya upload. Setelah itu teman-teman, bagi yang masih menderita asam lambung, semoga saya doakan segera cepat membaik dan cepat sembuh total, amin. Saya dulu waktu parah-parahnya sakit asam lambung, masih belum bisa jalan, hanya di kamar saja, tergeletak dan merasa-rasa tentang sensasi-sensasi seperti keliengan, sesak nafas, dada berdebar-debar, dada kiri tembus ke belakang sakit, perut mual, panas, dan banyak lagi pokoknya sensasinya, sampai badan semuanya ini terasa linu-linu. Saya makannya dulu itu diatur sama istri. Pola makan saya itu selama masih parah, selama 3 bulan itu makannya 5 kali, jam 6 pagi, jam 9 siang itu, terus jam 12, jam 3, dan jam 7. Jam 7 malam. Dan saya dulu makannya itu nggak begitu pantang, cuman hanya menghindarin pedas, karena pedas itu sangat berpengaruh di lambung saya. Apabila setelah makan pedas, sedikit pedas saja, langsung perut saya itu panas, mual, langsung keliengan, sesak nafas itu datang, terus badan langsung lemes, pikiran nggak kekontrol, pikiran kemana-mana, takut mati, takut pingsan, takut banyak pokoknya ketakutan berkumpul semuanya. Terus saya menghindari pedas, setelah itu menghindari asam. Asam itu juga sama, langsung bereaksi di lambung saya. Tapi buat teman-teman itu yang menderita asam lambung itu berbeda-beda. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Terus setelah pedas, asam, saya menghindari santan berlebih. Meskipun makan sayur itu ada santannya cuman sedikit, biar enggak terlalu hambar rasanya. Terus setelah santan, enggak makan santan berlebih, juga enggak makan yang banyak minyak berlebih seperti gorengan, terus yang digoreng-goreng, pokoknya makanan yang digoreng yang banyak mengandung minyak, yang menyimpan minyak banyak itu enggak saya makan. Saya setelah makan, kalau kebanyakan minyak kayak makan gorengan, langsung bereaksi di lambung saya. Setelah berjalan 3 bulan, saya masih belum berani minum kopi. Cuman saya merokok. Setelah itu saya merokok setelah 3 bulan, soalnya kelingannya sudah berkurang banyak. Itu saya mulai merokok lagi, cuman hanya 1 hari itu 2 batang, 3 batang, nggak terlalu banyak. Terus ngopi, saya nggak berani ngopi sampai kalau sekarang udah berani ngopi lagi, karena saya nggak ada sensasi setelah minum kopi. Cuman ada takarannya, nggak terlalu banyak, sehari mungkin hanya 1 gelas kecil, itu aja.
Terus makan mie instan tuh waktu saya parah-parahnya juga nggak berani makan mie instan. Soalnya saya setelah makan mie instan, pasti perut saya langsung panas, perih, mual. Terus lemes, keliengan, udah bercampur semuanya pikiran, nggak kekontrol. Takut mati lah, takut banyak pokoknya. Jadi saya menghindari itu tadi makanan, terus minuman bersoda seperti minuman-minuman yang ada di toko-toko yang mengandung soda itu enggak saya minum. Susu itu juga saya enggak berani minum. Kalau madu itu saya enggak perih di perut. Tapi banyak yang teman-teman yang chat saya katanya kalau minum madu itu perutnya perih, panas, mual. Banyak soalnya lain orang itu lain lambung kita itu gimana ya, setiap orang itu punya punya apa namanya takaran sendiri. Jadi rasa kayak minum madu apa makan apa itu semuanya itu mencocokkan sama lambung kita sendiri-sendiri. Jadi perlu dicoba kayak makan apa, buah apa, pokoknya ya itu tadi jangan sampai yang asam, yang pedas, bersantan lebih dan berminyak lebih. Terus waktu itu saya setelah udah baikan, udah mulai membaik maksudnya, udah bisa jalan-jalan, udah bisa mulai aktivitas kerja. Itu saya mulai mencoba lagi kayak makan pedas. Cuman gini, kalau saya makan pedas itu enggak porsinya kan, kalau dulu saya makan pedas itu banyak. Setelah saya sembuh itu saya makannya cuman dikit. Mencicipi ya, ya mencicipi kayak sambal, kayak buah yang asam, makanan yang asam, pokoknya saya cicipi, cuman ada temponya. Kalau saya makan pedas sedikit, kayak mencicipi hari ini 3 hari baru mencicipi lagi. Terus saya latih seperti itu karena saya tahu kalau saya nggak melatih seperti itu, pikiran saya terus ketakutan sama makanan. Kalau kita sudah ketakutan sama makanan, maka kita kekurangan gizi. Padahal sakit asam lambung itu memerlukan gizi yang banyak biar cepat pulihnya. Bagi teman-teman yang masih parah-parahnya, harap hindarin itu tadi yang saya terangkan. Terus lakukan terapi-terapi yang ada di video-video saya yang sebelumnya, itu terapkan, lakukan dengan rutin dan bersabar, kesembuhan itu pasti akan datang. Kalau sudah mulai bisa apa namanya, kalau menurut saya itu 85% kayak udah bisa bekerja, terus nggak ada apa namanya sensasinya hanya colek-colek sedikit-sedikit, hilang timbul, itu boleh kita gimana ya, mencoba makanan kayak yang dipantang itu cuman kita sedikit-sedikit sampai kita udah nggak merasakan sensasi sama sekali. Kalau sudah sembuh kayak tidak merasakan sensasi sama sekali, harap kalau sudah sembuh total, harap teman-teman yang sudah sembuh jangan gimana ya, yang dulunya dipantang kayak kopi, kayak makanan pedas itu harap dikurangi porsinya. Yang dulu-dulu waktu kita belum sakit itu makannya terlalu berlebihan kayak pedas, kayak asam, itu setelah sembuh harap dikurangin, takutnya ntar terjadi apa namanya kambuh lagi. Karena meskipun kita sembuh total itu bisa kita kambuh lagi, tinggal kita bisa menjaga gaya hidup kita yang baru, yang sehat, kita jaga, pasti nggak akan kambuh lagi. Terus pikiran, kalau udah sembuh, harap pikirannya itu jangan terlalu gimana ya, harus selalu perfect, itu harus dihindarin. Terus yang selanjutnya, bagi yang teman-teman yang sudah bisa bekerja dan sudah mulai hilang sensasinya, kayak keliengannya udah hilang, perut bega, hilang timbul, itu
sebenarnya udah menginjak 85% sembuh. Tinggal menunggu waktu saja, dan hati-hati ketika sudah menginjak 85%, 90%, 95% itu harus hati-hati. Karena disitulah jebakan Batman yang sebenarnya yang membuat sering orang yang merasa sudah sembuh terus kumat lagi, kambuh lagi, ya di situ itu. Biasanya itu minum kopi. Kalau saya dulu udah sembuh terus merasa sembuh terus minum kopi langsung kambuh lagi. Jadi kembali lagi dari nol. Cuman durasinya nggak selama yang pertama kali, cuman 1 minggu udah baikan lagi. Jadi teman-teman kalau sudah tidak merasakan sama sekali sensasi itu baru kita belajar makan pantangan yang kita selama ini kita pantang itu kita pelajari sedikit demi sedikit. Terus masalah kayak makanan, harap jangan selalu ketakutan sebelum makan ataupun sesudah makan punya pikiran gini. Jangan-jangan saya setelah makan terjadi sesak nafas atau keliengan atau perut mual, mulas atau begah atau panas. Itu hilangin pikiran itu. Kalau seandainya enggak udah dihilangin terus kok ada begah, ya udah tenang aja, enggak usah pikiran ketakutan terus takut mati, takut apa nah apalah. Pokoknya ketakutan itu hilangin. Rileks aja, terus tanganin sambil mengambil air minum hangat, bisa dikasih gula ataupun pakai camilan, minum air hangat pelan-pelan, duduk rileks. Pikiran jangan selalu ketakutan, coba cari apa namanya kayak ngelihat video yang lucu atau apa. Kalau bagi yang matanya masih buram, harap jangan banyak-banyak melihat HP atau televisi, harus dikurangin biar sembuh dulu buramnya. Terus kita minum pelan-pelan, rileks. Setelah itu kita duduk aja rileks pokoknya. Pikirannya bayangin yang indah-indah, yang dulu-dulu waktu kita melakukan hobi, waktu kita belum sakit, hobi kita apa itu dibayangin aja. Jadi ntar lama-kelamaan itu sensasi akan mereda dan hilang. Itu menurut pengalaman saya waktu saya dulu masih mengalami asam lambung. Jadi buat teman-teman kalau mau meniru trik-trik saya pola makan saya ya silakan. Pokoknya saya dulu itu makan 5 kali sehari waktu parah-parahnya, dan kesini-sininya itu menjadi 4 kali. Itu udah bisa aktivitas, maksudnya udah bisa bekerja itu 4 kali. Terus mulai hilang sensasi sama sekali, itu kembali lagi normal menjadi 3 kali. Baru setelah normal 3 kali makannya, terus saya mencoba untuk melatih lambung dengan makan pantangan, yaitu mencicipi sedikit, terus jarak 2 hari 3 hari mencicipi lagi. Itu saya dulu sampai sekarang ini saya udah makan normal, udah makan sambal banyak juga nggak terjadi apa-apa, minum apapun juga nggak terjadi apa-apa. Cuman saya sendiri yang membatasi makan saya, kayak pedas, kayak kopi, kayak rokok, dan pikiran saya selalu tiap minggu sekali itu saya buat refreshing kayak jalan-jalan sama anak istri biar pikiran penat itu hilang. Soalnya menurut saya, menurut pengalaman saya, orang sakit asam lambung itu pikirannya selalu panik dan selalu sepaneng. Selalu berpikir gimana ya, berpikir keras. Jadinya sampai memuncak terjadilah asam lambung lah. Disitulah pikiran-pikiran yang dulu-dulu yang menumpuk itu menjadi gumpalan es, dan pecahnya itu waktu kita sakit itu tadi. Assalamualaikum, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang masih menderita asam lambung saya doakan cepat sembuh. Salam sehat.